خرج النبي صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajuhullah. Para sahabat saya seluruh Nusantara, hari ini saya melanjutkan cerita tentang para sahabat yang datang ke bumi Nusantara ini. Pada episode yang lain, yang kemarin-kemarin itu, sudah beberapa sahabat yang saya ceritakan. Nah, saat ini ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga ikut berperan di dalam dunia syiar Islam di bumi Nusantara ini. Beliau adalah Salman Al-Farisi yang hadir di bumi Nusantara ini bersamaan juga dengan Abdullah bin Mas'ud setelah Ubay bin Ka'ab, yaitu pada tahun 626 Masehi. Secara kebetulan beliau ini disuruh syiar sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh penjuru dunia, dan beliau sempat juga hadir di bumi Nusantara ini, yaitu tepatnya di daerah Sumatera, di daerah Aceh sana. Siapa sih Salman Al-Farisi ini? Beliau ini dilahirkan dari keluarga Majusi yang ada di Persia sana. Nah, sejak kecil memang sama orang tuanya ini memang sangat dikekang, yaitu supaya tetap memelihara agama Majusi. Sampai beliau setiap hari disuruh menjaga api, karena identik sekali bahwa agama Majusi itu mempercayai bahwa api itu adalah Tuhan mereka. Tetapi karena Salman Al-Farisi ini orang yang tidak puas dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya, di sekeliling rumahnya saja, dia menunggu waktu yang tepat, kepingin keluar dari lingkungan rumah dan lingkungan keluarga beliau ini. Pada suatu saat, ayahanda beliau yang beragama Majusi memerintahkan untuk berbelanja ke pasar. Nah, di saat itulah beliau ini berjalan di tengah jalan, kemudian beliau mendengarkan semacam pengajian atau semacam keterangan yang menerangkan bahwa ada syair-syair, lagu-lagu yang dibaca oleh kaum Nasrani. Maka beliau tidak meneruskan ke pasar. Dari pagi beliau ini pergi sampai sore beliau belajar di tempat tersebut, yaitu agama Nasrani. Kemudian sore hari beliau pulang, sampai malam hari dicari sama keluarga, pulang dan ditanya sama orang tuanya, "Kemana saja engkau, wahai Salman Al-Farisi?" Dan beliau berterus terang kepada orang tuanya. Kemudian menerangkan bahwa
saya mendengarkan orang yang lagi mengucapkan kepada Tuhannya, dan itu di luar agama Majusi, yaitu Nasrani. Sampai kemudian orang tuanya itu marah besar. Bagaimana tidak marah? Karena keluarga itu berpaham Majusi. Kemudian Salman Al-Farisi itu mempelajari agama Nasrani. Kemudian cari kesempatan, akhirnya ikut agama Nasrani itu. Tetapi ketika beliau ini mendalami betul, semua itu menjadi tidak yakin terhadap apa yang telah diajarkan oleh pendeta tersebut, karena beliau benar-benar mendekati kepada pendeta itu. Dan ketika pendeta itu mau meninggal, kemudian dia melihat bahwa pendeta ini ternyata mengumpulkan harta-harta sumbangan-sumbangan dari para jamaahnya, tetapi tidak dibagikan kepada masyarakat, kepada kaum fuqara saat itu, sehingga hatinya ini ragu. Kok ini seorang imam saya ngajari tentang kebaikan, tetapi yang dia lakukan saat mengumpulkan harta benda itu tidak tersalurkan kepada masyarakat. Sehingga beliau ini ragu, kemudian tanya kepada pendeta sebelum meninggal, "Engkau belajar kepada siapa?" "Wahai engkau pendeta, engkau belajarnya kepada siapa?" Maka pendeta itu bercerita bahwa dia mempelajari kepada pendeta yang lain. Dan itu terjadi sampai beberapa kali. Yang dia hadapi, yang dia saksikan, bahwa apa yang dia ajarkan ini benar-benar tidak sesuai dengan yang dijalankan. Suatu saat beliau ini menemui seseorang dan mengatakan bahwa suatu saat engkau akan menemui seorang Nabiullah yang datang dari Madinah, yaitu Nabi Allah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak masyarakat di bumi dan di jagat ini. Kemudian beliau tanya, siapa beliau? Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keinginannya yang menggebu-gebu kepingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dia pikirkan beberapa hari sampai dia itu mengharapkan kepada kabilah yang datang dari Syam, dari mana-mana. Ketika bertemu sama beliau Salman Al-Farisi, sampai pesan, nanti kalau engkau akan ke Madinah, kabari saya akan ikut rombongan kabilah ini ke Madinah. Kemudian dari cerita itu sebuah kabilah datang dan menghabari. Akhirnya Salman Al-Farisi ini mengikuti kabilah itu ke Madinah. Dan ketika nyampe di Madinah, beliau mencari di mana sebenarnya Rasulullah ini yang dikatakan oleh orang tua yang sudah memberitahu saya bahwa akan ada nabi yang akan mensiarkan agama baru, yaitu agama Islam. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salman Al-Farisi ini kemudian bisa ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menceritakan kejadian-kejadian yang sebelumnya, dan alhamdulillah beliau ini diterima oleh Rasulullah. Alhamdulillah beliau ini akhirnya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang mana saat itu beliau benar-benar mengetahui bahwa akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah, pendidikan yang disampaikan betul-betul sesuai dengan apa yang dia jalani, sehingga agama baru saat itu yang dipeluk oleh Salman Al-Farisi ini betul-betul sesuai dengan yang dia hadapi, antara yang dibicarakan dan yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Salman Al-Farisi ini memang orang yang cerdik, orang yang hebat dalam pengaturan strategi segala macam. Bahkan saat ada penyerangan, mau ada penyerangan terhadap Rasulullah di bumi Madinah, Salman Al-Farisi inilah yang menyatakan dan yang mempunyai ide, disampaikan kepada Rasulullah bahwa ide itu adalah membuat sebuah parit, karena lawannya itu terlalu besar sekali, yang dinamakan parit Khandaq. Sehingga saat itu dibangun sebuah parit yang sekiranya untuk membentengi orang-orang dan jamaahnya Rasulullah itu dari gempuran Abu Sufyan yang saat itu dengan segala tentaranya yang ribuan banyaknya. Kemudian dengan taktiknya Salman Al-Farisi ini, Rasulullah akhirnya membuatkan parit dan memerintahkan kepada seluruh sahabat di situ untuk membuat parit demi untuk menjaga kaum Ansor saat itu di Madinah. Tidak itu saja sebenarnya, Salman Al-Farisi ini orang yang memang benar-benar taat sekali terhadap agama. Ada sebuah cerita tentang keinginannya untuk menikahi seorang keluarga Ansor di situ. Kemudian beliau ini mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Abu Darda saat itu bahwa dia ingin melamar wanita dari Madinah. Karena beliau ini berasal dari Persia dan tidak mengetahui budaya yang ada di Madinah, beliau ini mengajak teman akrabnya yang juga sahabat Rasulullah untuk menanyakan kepada perempuan ini. Kemudian Abu Darda mengantarkan Salman Al-Farisi ini ke rumah keluarga perempuan itu. Luar biasa sekali, orang tua dari keluarga perempuan ini, karena beliau mengetahui bahwa yang datang itu adalah para sahabat Rasulullah, maka diterimalah kedua orang ini. Kemudian yang menyampaikan keinginannya itu adalah Abu Darda. Beliau mengatakan bahwa sahabat karibnya ini, Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, ingin melamar putrinya. Kemudian orang tuanya, abahnya dari putri tersebut mengatakan, saya senang sekali, apalagi yang melamar putri saya ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Namun daripada itu semuanya akan saya serahkan kepada putri saya. Nanti akan saya tanya putri saya. Dan saat yang bersamaan putrinya keluar dengan ibundanya, keluar menemui mereka berdua, yaitu Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Kemudian melalui ibunya, si perempuan ini mengatakan bahwa dia menolak kemauannya Salman Al-Farisi. Tetapi dia kepingin menikah dengan Abu Darda. Coba bayangkan ini, dua sahabat yang satu kepingin melamar kepada perempuan yang dia cintai,
Kemudian perempuannya ini malah kepingin mengawini atau menikahi kepada temannya yang ngantarkan ini, namanya Abu Darda. Tapi apa yang dihadapi dan yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi? Dia bersyukur sekali dan dia mendukung kepada Abu Darda. Luar biasa. Itu. Sehingga Salman Al-Farisi itu memang benar-benar sudah ikhlas melihat Abu Darda akan dikehendaki atau akan dinikahkan oleh wanita yang dicintai. Loh, kalau ini hatinya ini bukan hati-hati Al-Quran, tidak mungkin seperti itu. Karena ini pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena ada seperti ayat seperti itu. Padahal mereka itu tidak disuruh illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali beribadah kepada Allah. Sehingga ketika beliau ini memaknai, menghayati dan menjalankan Al-Quran serta ajaran-ajaran Rasulullah yang telah dididik kepadanya, persoalan percintaan ini tidak menjadi sebuah sebab pertemanannya hancur. Malah beliau ini mendukung, dan harta bendahnya Salman Al-Farisi ini diberikan untuk mensukseskan pernikahannya Abu Darda dengan perempuan tersebut. Luar biasa. Sehingga apa yang diberikan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah benar-benar dijalankan oleh Salman Al-Farisi. Nah, banyak cerita lain selain itu. Nah, Salman Al-Farisi ini hadir di bumi Nusantara ini dengan beliau ini bermaksud untuk mensyiarkan Islam secara kafah, yaitu di bumi Perlak yang ada di Aceh sana itu, yaitu tahun 626 Masehi, bersama dengan Abdullah bin Mas'ud yang didahului juga oleh sahabat yang lain, Ubay bin Ka'ab. Hikmah apa yang kita dapatkan? Selain tentunya adalah doa dari beliau tentang bagaimana cara dan strategi syiar di bumi Nusantara ini. Beliau yang mempunyai strategi itu datang ke sini mengajari masyarakat Nusantara tanpa harus melalui peperangan. Beliau berdoa, beliau ngajari syiarnya, ngaji Qur'annya, dan segala macam kelakuan-kelakuan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ajarkan betul. Sehingga nenek moyang kita itu sudah paham betul bahwa cara mensyiarkan Islam di bumi Nusantara ini tidak perlu memakai kekerasan, tidak perlu memakai peperangan, tetapi dengan cara syiar yang rahmatan lil alamin, dengan cara yang santun, dengan mengajak kebaikan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu agama, membuat sebuah majelis-majelis taklim yang mana semuanya itu bisa dilakukan tanpa harus berhadap-hadapan dengan orang lain yang sekiranya dengan kekerasan, tetapi beliau dengan kesantunan, dengan akhlak yang sudah ditanamkan dalam jiwa raganya, Salman Al-Farisi bisa memberikan contoh dan tauladan yang baik terhadap masyarakat di bumi Nusantara ini. Sehingga wajar kalau saat ini muncul dari keturunan para nenek moyang kita yang sudah diajari oleh para sahabat yang notabene langsung pendidikannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
sehingga kita meniru cara syiar para sahabat itu di bumi Nusantara ini. Seperti halnya yang sekarang ini kita lihat banyak ulama dengan kesantunannya, dengan membuka majelis taklim, dengan ceramah yang santun, yang enak didengarkan, tanpa harus berkoar-koar, tanpa harus mereka itu menggebu-gebu segala macam. Tapi dengan kesantunan mereka akhirnya didatangi para putra putri dari masyarakat Indonesia, ditaruh di pesantren, dipondokkan, di majelis taklim. Akhirnya apa? Tertanam betul-betul contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kemudian dari sahabat kepada para tabiin, tabiat, sampai sekarang ini. Dan itu semua budaya itu tidak hilang sama sekali. Kalau kita mau misalkan melihat ke daerah, ke kampung-kampung, masih ada metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap sahabatnya. Itu masih dipakai. Bahkan ulama-ulama kita banyak yang alim-alim, ya, yang ngajar sampai ke Mekah sana. Banyak sekali. Oleh karena itu, season kali ini saya menceritakan Salman Al-Farisi, dan insya Allah terus akan saya ceritakan siapa-siapa sahabat yang masuk ke bumi Nusantara ini sebagai referensi bahwa sebenarnya Islam yang dibawa ke bumi Nusantara ini adalah Islam yang asli, yang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat, kemudian diturunkan kepada masyarakat di bumi Nusantara ini. Hal inilah yang saya ceritakan ini adalah versi yang asli, yaitu metode Madinah yang sudah disiarkan sesuai dengan jati dirinya Islam itu sendiri, yaitu Islam yang kafah, bukan lagi versi yang dibangun oleh kaum orientalis, di mana dulu banyak kaum orientalis yang masuk ke bumi ini, yang masuk ke bumi Nusantara ini, tetapi setelah masa sahabat, yaitu pada era 1200 tahunan. Siapa mereka? Yaitu salah satunya itu adalah yang bernama Christian Stockhorsen. Ada lagi juga yaitu Van der Plas, dan banyak lagi. Oleh karena itu, tetap ikuti channeling saya, Sahabat Gus Nu'man, supaya tidak ketinggalan. Jangan lupa subscribe, like-nya juga, dan komen di channeling YouTube-nya. Terima kasih. Syukron wa dumtum wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.